akan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di aula Villa Kencana, kami keluarga besar Kejaksaan Tinggi Negeri sewilayah Gorontalo boleh memuji mengagungkan kebesaran nama-Mu dalam ibadah perayaan Natal Oikumene pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga panitia pelaksana persekutuan doa Ora et Labora boleh mempersiapkan perayaan Natal pada malam hari ini dalam wujud kebersamaan keluarga besar Kejaksaan Tinggi Negeri sewilayah Gorontalo ini. Kami rindu lawatan-Mu melalui pembacaan firman-Mu, dan di situ kami akan merenungkannya secara bersama-sama, agar bagian firman ini bukan hanya tersimpan, tetapi itu akan terus dibagikan, diimplementasikan tengah-tengah keluarga kami, persekutuan, di jemaat, bahkan di lingkungan kerja di mana Engkau tempatkan kami. Berkatilah hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani ibadah pada malam hari ini, agar dapat menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang beribadah ini, dan berkati setiap kami yang ada di tempat ini, agar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dimanapun kami pergi dan berada. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang adalah firman kehidupan kami, yang Natalnya sedang dan sementara kami rayakan, kami sambut firman-Mu pada saat ini. Amin. Kita membuka firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Kita buka dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai 16. Jikalau kita sudah mendapatkannya, maka saya mengajak kita semua berdiri menghormati firman Tuhan ini. Kita membacanya secara bersama-sama. Bagian firman ini diberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kita mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Disilakan dulu kembali. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Dan kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah kita sekalian yang boleh mendengarkan firman-Nya, memeliharanya, dan melakukan firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Selamanya, amin.
Puji Tuhan, kalau orang ada di tempat wisata Villa Kencana Gubernur Bapak mantan Gubernur Bapak Rusli ya. Ini kita bersyukur waktu Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak semua orang boleh ada di tempat ini. Banyak yang suka, tetapi kalau tidak ada dana, cuma lihat dari sosmed. Dan kita bersyukur kalau malam ini keluarga besar Kejaksaan Tinggi Negeri sewilayah Gorontalo, walaupun mungkin hanya ada diwakili keterwakilan dari yang ada di Kejaksaan Tinggi, ada dari Kota Madia Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Bualemo serta Pohuwato. Ya, kalau tidak salah itu semua ada rai-rai itu. Jadi kita boleh bersyukur ada pada malam hari ini merayakan Natal Oikumene yang digagas oleh Persekutuan Doa Ora et Labora. Mereka tanya apa itu Bu Dian Dewa, Pedewa? Karena ibu masih asing. Ternyata Persekutuan Doa Ora et Labora. Disitulah tergabung umat Kristiani yang dari denominasi apapun ketika ada di wadah Oikumene, maka di situ wadah orang untuk bagaimana memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi kesibukan kerja Bapak Ibu Saudara, rutinitas yang saudara-saudara boleh jalani, yang menguras waktu dan tenaga, saudara diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa yang telah Tuhan nyatakan dan anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Natal adalah saat yang istimewa di mana kita dapat merayakan kemenangan spiritual. Ketika memasuki bulan Januari, kita selalu berdoa, Tuhan kalau boleh dapat merayakan Natal. Nah, puji Tuhan, Tuhan boleh mengabulkan orang berdoa. Natal 2023 boleh orang rayakan. Dan dalam doa juga kita kembali berdoa supaya dapat merayakan Natal di tahun 2024. Mungkin di Bone Bolango, ya, atau di Gorontalo Utara. Itu dalam doa kita bersama. Natal adalah momen untuk merenungkan tentang perjalanan rohani kita. Sudahkah kita berjalan bersama Sang Immanuel? Atau kita hanya berjalan dengan keangkuhan dan keegoisan kita? Tanpa terasa hari ini sudah 20 hari kita berada di tahun anugerahnya 2024. Yang Tuhan kembali izinkan untuk boleh kita nikmati dan kita jalani. Ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, hebatnya Bapak Ibu sebagai pimpinan atau sebagai kepala tinggi kejaksaan, tetapi ini hebatnya Tuhan kita yang sudah boleh menganugerahkan semua itu kepada kita. Nah, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk mengubah pola pikir kita, untuk semakin giat dan tekun dalam menjalankan tugas
sebagai kepala kejaksaan tinggi, sebagai kepala bagian, sebagai staf dan pegawai-pegawai lainnya yang terkait di dalamnya, supaya kinerja kita di tahun ini akan lebih baik di tahun yang lalu. Dan karena itu, di momen Natal Oikumene Kejaksaan Tinggi Negeri sewilayah Gorontalo ini, kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Siapa yang di rumah tidak ada garam? Di dapur ada? Pasti semua pakai namanya garam. Siapa yang suka digelap-gelap? Kalau seandainya saat ini padam listrik, kalau orang ada di sini, paling orang bersungut-sungut. So ditampa yang enak, bagus lagi, kau mati lagi lah. Tidak ada terang. Kan terang enak mungkin cuma mau duduk-duduk di luar, semua langsung dingin. Orang lagi sosialan pagi ini pasti sore boleh itu angin laut itu memang benar-benar dingin. Jadi orang menginginkan dua hal yang ada dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu garam dan terang. Di sini Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Dari predikat kita sebagai garam dan terang dunia, itu luar biasa. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kalau mau bilang Kejaksaan Tinggi Negeri Bualemo dia berkinerja buruk, orang tidak mau kan? Predikatnya buruk. Tetapi ketika orang mau dikatakan di sini, kamu adalah garam dunia, bukan orang, bukan yang di sana, tetapi orang yang adalah murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kamu adalah garam dunia. Garam dikatakan dalam Perjanjian Lama, kalau orang boleh baca, itu dalam kitab Bilangan 18 ayat 19. Apa yang dapat? Bilangan 18 ayat 19. Boleh baca berdiri? Boleh berdiri? Tidak dapat? Bilangan 18 ayat 19. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Iya. Jadi di situ ada perjanjian garam. Dan satu lagi boleh orang baca ya. 2 Tawari 13 ayat 5. Boleh perempuan? 2 Tawari 13 ayat 15. Iya. Dan orang-orang Yehuda membagikan peti perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu membagikan peti perang, Allah memukul kepala Yeroboam. Ayat 5.
Iya. Firman Tuhan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian dalam. Iya. Jadi di situ berbicara tentang perjanjian garam yang diartikan sebagai perjanjian yang bernilai tetap, bernilai kekal, dan kata tersebut dipakai dalam Injil, di mana seorang pengikut Yesus ialah manusia atau orang yang telah mengikat perjanjian dengan Allah dalam diri Yesus Kristus, maka ia harus mengawetkan dunia dan manusia terhadap kebusukan dan berbuat baik, supaya dunia ini terasa enak dan sedap, tidak hambar. Garam juga fungsinya tidak pernah menghancurkan apa yang diawetkan, tapi mencegah pembusukan. Sama seperti garam, para pengikut Yesus tidak boleh melakukan perusakan, pembusukan terhadap apapun di dunia ini yang sudah baik. Jadilah baik walaupun kebaikanmu tidak dihargai. Jadilah teladan di tempat di mana engkau bekerja, supaya hidupmu bermakna. Dan selanjutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Terang tidak pernah berfungsi bagi dirinya sendiri. Karena itu, jadi pengikut Yesus harus menjadi terang bagi sesamanya. Seperti ketika kita menyalakan lilin Natal saat lampu dipadamkan, maka cahayanya menerangi di tengah-tengah kegelapan. Dia memancarkan terang bagi banyak orang. Walaupun kita mungkin hanya pegawai biasa, pegawai rendahan, tetapi mari kita tunjukkan terang kita dengan kinerja yang baik, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan sebagai pimpinan dan kepala serta atasan di Kejaksaan Tinggi Negeri, loyal, bagaimana mengayomi semua pegawai dan staf yang ada. Maka fungsi saudara-saudara sebagai garam dan terang dunia itu akan nampak. Kalau tidak salah tadi, keluarga besar Kejaksaan Tinggi Negeri setelah ini membagi kasih ya di panti-panti asuhan yang ada. Itu adalah tanda bagaimana orang mau mencari terang, mau berbagi kasih dengan orang lain, menjadi penyedap, menjadi garam yang dapat dirasakan nikmatnya bagi banyak orang yang membutuhkan. Dengan berbuat baik, kita akan menunjukkan kualitas kita, bahwa inilah orang, ini orang kejati diri sebagai pengikut Tuhan yang dikatakan dan orang menyandang predikat sebagai garam dan terang dunia. Kita pun sebagai kepala keluarga menjadi imam yang bertanggung jawab untuk keluarga kita, yang dapat diteladani oleh istri anak-anak kita, sehingga mereka berbangga. Bukan hanya berbangga ketika melihat pekerjaan kita luar biasa berhasil, tapi berbangga ketika kita punya waktu untuk keluarga kita. Bahkan sebagai istri, bagaimana kita mendorong, memotivasi suami di dalam pekerjaan kita. Dan yang masih single-single boleh juga cari yang mengasihi Tuhan, mendorong kita di dalam pekerjaan kita, supaya kita betul-betul dapat menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Sebagai orang percaya yang sudah menerima terang Kristus, sang terang dunia, haruslah menjadi pelita
yang memancarkan terang bagi banyak orang. Pelita selain berfungsi sebagai penerang, berfungsi menghangatkan tubuh. Karena banyaknya masalah, banyaknya tekanan, banyaknya penderitaan, kesukaran, banyak orang kehilangan perhatian yang tulus, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan semangat hidup, dan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena itu, saat ini pelita yang menghangatkan harus mampu memberi dampak. Jadi kehadiran kita sebagai pelita, sebagai terang dunia, harusnya dapat berfungsi dengan baik. Sebab banyak orang yang tersesat dan membutuhkan kehangatan. Inilah tugas kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita berfungsi sebagai pelita dan terang serta garam yang dapat menghangatkan, yang dapat menyinari dan memberi penyedap rasa yang enak, di mana kita dipercayakan untuk bekerja dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu Natal memberikan semangat bagi saudara-saudara sebagai keluarga besar Kejaksaan Tinggi Negeri Sewilayah Gorontalo untuk mewujudkan kejaksaan menjadi bagian dari penegakan hukum yang humanis dan menjadi insan adiaksa sejati yang menjadi pelita bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Ya, disilakan pujian dari yang sudah disiapkan. Sebenarnya ada solo tapi masih belum jadi. Karena itu kita masuk pada persembahan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya. Karena itu mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita iman. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi
Kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa syukur, berdoa syafaat. Karena itu mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Pujian dan syukur serta hormat terus dibawa dan dipersembahkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, karena betapa Engkau baik, boleh menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kehidupan kami. Karena kemurahan dan karena pertolongan-Mu, ya Bapa, kami boleh menjalani kehidupan kami. Di tahun anugerah-Mu ini, kami sudah boleh memasuki hari yang ke-20. Itu tanda kebaikan-Mu bagi kami, umat yang percaya kepada-Mu. Kami pun boleh bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kalau pada hari ini ketua panitia dan seluruh anggota panitia Persekutuan Doa Ora et Labora boleh mempersiapkan perayaan Natal, Oikumene, keluarga besar Kejaksaan Tinggi Negeri sewilayah Gorontalo. Di tengah-tengah kesibukan mereka, masih ada waktu dan kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan bagi mereka pada malam hari ini, sehingga ibadah perayaan Natal ini dapat terlaksana dalam berkat dan petunjuk yang daripada-Mu, ya Allah. Kami boleh bersyukur untuk lawatan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi santapan rohani kami tengah-tengah persekutuan yang beribadah ini. Kami diberi predikat sebagai garam dan terang dunia. Mampukan kami Tuhan untuk benar-benar dapat menjadi garam dengan rasa yang sedap di tengah-tengah lingkungan di mana Engkau percayakan kami bekerja, bahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dapat menjadi penyejuk, bahkan menjadi penerang tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tentu tidaklah mudah untuk menjalankan semua itu, ya Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami dapat mengandalkan Tuhan untuk menolong kami, menyertai kami, maka kami pasti dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia di mana kami pergi dan berada. Dimateraikanlah firman ini di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca.
adalah Persekutuan Doa Ora et Labora Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jadi Ora et Labora itu dari bahasa Latin, Pak, artinya berdoa dan bekerja. Nah, kami ini adalah kumpulan PNS, ASN, Nasrani yang tersebar di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sewilayah hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jadi ada di Kejaksaan Tinggi dan di 6 Kejaksaan Negeri ada Pohuwato, Gorontalo Utara, Bualemo, Bone Bolango. Pada malam hari ini semua kumpul di sini, dari kota Gorontalo ada di sini semua, Pak, perwakilannya. Kami awal mula dibentuk oleh Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Pak Sila Pulungan pada tahun 2021. Jadi sebelumnya memang sudah ada tapi belum pernah terbentuk untuk berkumpul seperti ini. Nah, di masa Pak Wakajati waktu itu, Pak Sila yang sekarang jadi Direktur Pertimbangan Hukum, beliau berinisiatif mengumpulkan kami menjadi sebuah organisasi yang tetap bernaung di bawah bimbingan Kepala Kejaksaan Tinggi pada saat itu. Mohon izin dan restu dari Bapak Rizal Nurul Fitri. Dalam perjalanan kami pada awalnya kami hanya sekedar berkumpul 1 bulan sekali untuk beribadah di kantor Kejaksaan Tinggi. Di kantor Kejaksaan Tinggi, dan dalam perkembangannya alhamdulillah puji Tuhan di masa kepemimpinan Pak Purwanto, Joko Irianto, Pak Kajati yang sekarang, kami Persekutuan Doa Ora et Labora setiap bulan itu mendapatkan bantuan anggaran dari 600 sampai mendekati 1 juta. Kami dari PDOL mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian pimpinan yang sebelumnya kami belum pernah menerima itu, dan di masa Pak Joko kami menerima itu setiap bulan, dan kami manfaatkan untuk kegiatan ibadah kami per bulan. Nah, kami dalam perayaan ibadah Natal kali ini, sebelum kami merayakan ibadah, kami melaporkan juga bahwa kami tadi sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial, Bapak. Kami tadi mengunjungi 2 panti asuhan, Panti Asuhan Al-Hidayah dan Panti Asuhan Hidayatullah. Kami di sana melakukan kegiatan berbagi kasih. Itu kami membawa sumbangan berupa natura dan sedikit dana yang kami kumpulkan dari kami yang berada di sini, dan juga kami dapat sumbangan dari rekan-rekan alumni PDOL Kejati Gorontalo yang saat ini sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Pak Direktur Pertimbangan Hukum di Jakarta sampai rekan-rekan yang lain yang sudah jadi kajari dan sudah jadi jaksa seperti yang ada di video tadi. Kami mengucapkan terima kasih perhatian pimpinan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami. Natal bukan hanya tentang hiasan lampu yang berwarna-warni, bukan hanya pohon cemara yang bersinar atau hadiah-hadiah yang indah, tetapi lebih dari itu, Natal adalah tentang kasih, tentang damai dan harapan. Kehidupan dunia sekarang ini seringkali penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun Natal mengingatkan kita bahwa dalam gelapnya malam terbitlah bintang terang yang dapat membawa harapan bagi semua umat manusia. Di tengah pergumulan kehidupan, marilah kita saling memberi, saling mengasihi,
saling memberikan keberkahan kepada sesama. Dan saya terima kasih kepada Pak Asintel beserta insan Kristiani Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah tadi disampaikan memberikan kepada sesama yang kekurangan ataupun yang memberikan bantuan kita. Dan saya harapkan juga agar selalu meningkatkan keimanan dan ketawaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya selaku pimpinan Kejaksaan se-Gorontalo mengharapkan Natal kali ini dapat menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian di antara kita. Mari kita bersama-sama meningkatkan hubungan sesama warga Adiaksa dan kinerja Kejaksaan se-Gorontalo yang lebih baik lagi dengan menyebarkan cahaya kasih dan kebaikan.